Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Haryati. Pada video kali ini saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana membuat peta sebaran COVID-19 di Indonesia. Kita tahu bersama, COVID-19 saat ini penyebarannya cukup luas, bahkan WHO sendiri telah menyatakan terjadi pandemi di dunia. Di Indonesia sendiri, sampai video ini dibuat, jumlah kasusnya mencapai 14.749 kasus. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, khususnya bidang epidemiologi, sangat penting bagi kita untuk melihat distribusi penyebaran penyakit berdasarkan wilayah, sehingga kita bisa mengetahui wilayah mana saja yang beresiko. Dalam pembuatan peta sebaran COVID-19, kita memerlukan data COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita dapat mengaksesnya melalui www.covid19.go.id. Yang kedua, kita membutuhkan peta SHP Indonesia per provinsi, karena nantinya akan memvisualisasikannya berdasarkan provinsi. Sebelum kita memvisualisasikan peta penyebaran COVID-19, kita juga perlu belajar variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam pembuatan peta yang akan memvisualisasikan data. Yang pertama ada size, ada color hue, color value, color illustration, dan orientation. Pada video kali ini, saya akan memvisualisasikan data kuantitatif, data angka kasus dalam format color value. Apa itu color value? Color value nantinya semakin gelap warnanya akan mempresentasikan tingginya angka kasus pada wilayah tersebut. Nah, ini merupakan situs resmi pemerintah mengenai COVID-19. Nah, di sini menyajikan data real yang akan berubah setiap harinya. Nah, peta ini menggunakan format size, di mana semakin besar lingkarannya itu akan menunjukkan tingginya angka kasus dalam wilayah tersebut. Selanjutnya kita buka quantum GIS-nya. Kemudian kita open data search manager untuk mengambil file SHP Indonesia. Nah, kita klik yang titik 3 ini, kemudian kita pilih yang .shp, lalu open, kemudian kita pilih add, dan close. Nah, ini adalah peta SHP wilayah Indonesia. Setiap ini mewakili satu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengentry data yang telah kita dapatkan pada website resmi pemerintah mengenai COVID-19. Kita akan mencoba entry-nya ke dalam open atribut tabel pada petanya. Nah, yang pertama kita harus mengaktifkan dulu toggle editing mode. Kemudian kita pilih add new file. Nah, di sini ada add file. Kita beri nama kolomnya. Nah, untuk memberi nama kolom kita tidak boleh menggunakan spasi. Nah, untuk komen di sini kita bisa menggunakan spasi. Nah, untuk tipe datanya, kita bisa pilih integer. Nah, untuk length-nya itu, ini merupakan total maksimal angka yang akan diinputkan. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita bisa menginputkannya langsung. Nah, kita bisa inputkan di sini, misalnya di sini itu, nah Bangka Belitung dengan jumlah kasus 29,
Gorontalo jumlah kasus 19. Kemudian Riau jumlah kasusnya itu 74 dan sebagainya. Kita harus inputkan semuanya. Setelah datanya terinputkan semua, kemudian kita bisa simpan. Selanjutnya, kita akan memvisualisasikan caranya. Kita pilih properties. Kita pilih graduate. Kemudian value-nya kita pilih jumlah kasus. Saya pilih red sebagai color line-nya. Nah, untuk kelasnya di sini saya akan membaginya ke dalam 6 kelas. Nah, secara otomatis Quantum GIS akan mengenerate berdasarkan kuantil. Nah, di sini juga kita bisa mengedit sesuai dengan indikator yang kita sesuai dengan indikator untuk yang pertama. Sumatera Barat 2019. Setelah menginputkan semua datanya, kemudian kita bisa save. Nah, selanjutnya kita bisa memvisualisasikannya. Kita klik kanan, kemudian properties, kemudian kita pilih graduate. Untuk value-nya kita pilih jumlah kasus, kemudian saya memilih red sebagai color line-nya. Kita bagi ke dalam 6 kelas. Secara otomatis Quantum GIS akan mengenerate berdasarkan kuantil. Nah, di sini juga kita bisa mengeditnya sesuai dengan indikator yang kita tentukan. Nah, setelah itu kita bisa apply, kemudian oke. Nah, di sini kita bisa lihat pada Provinsi DKI Jakarta, warnanya gelap itu menunjukkan tingginya kasus pada wilayah. Selanjutnya ada Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Banten. Nah, agar tampilannya lebih menarik lagi, kita bisa menambahkan plugin Quick Map Service. Jadi kita bisa klik menu plugin, kemudian manage and install plugin. Ini harus terkoneksi internet. Nah, selanjutnya kita tinggal cari. Nah, Quick Map Service. Nah, di sini saya sudah menginstalnya, jadi tinggal install saja nantinya. Selanjutnya, kita buka menu Quick Map Service yang tadi, kemudian kita pilih.
Jadi nantinya nah akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal langkah terakhir, kita melayout gambar tersebut. Jadi kita bisa klik menu project, kemudian print layout, atau kita bisa menggunakan Ctrl P, kemudian kita beri nama. Nah, ini merupakan jendela layout. Jadi, untuk menambahkan peta yang tadi kita buat, kita bisa pilih menu Add Map, kemudian kita bisa menambahkannya pada ini. Nah, ini peta yang sudah tadi kita buat. Nah, untuk menggeserkan item atau peta yang ada di dalam sini, kita bisa pilih menu item contact, kemudian kita geserkan. Kalau ingin membesarkannya, tinggal scroll aja ke depan mouse-nya, atau untuk mengecilkannya scroll ke belakang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan arah mata angin. Ya, untuk mengganti gambarnya kita bisa pilih search directory. Sebentar lagi loading. Nah, setelah itu kita bisa untuk menambahkan skala, kita bisa add skala bar. Nah, untuk menambahkan legenda, jadi kita bisa klik yang menu add legenda, jadi kita bisa tambahkan. Untuk menghilangkan backgroundnya, kita bisa pilih item properties, kemudian kita cari yang, nah untuk backgroundnya kita tidak boleh dicentang. Oke. Selanjutnya kita beri judul, kita tambahkan teks.
Nah, setelah ini kita bisa ekspor ke dalam bentuk gambar. Eh, ini adalah peta sebaran COVID-19 di Indonesia yang telah tadi kita buat. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.